Selamat pagi sobat semua, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat buat teman semua. Dan buat kalian yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi dari video terbaru saya. Dan pastinya, supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa menyuguhkan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal STIS. Tahun terutama kita ambil itu yang tahun 2016 dan 2017. Dan untuk topik kali ini sengaja saya ambil itu mengenai limit fungsi. Setiap video nanti akan beda-beda nanti materinya yang kita ambil. Oke, jadi buat kalian yang mau tahun ini mau mencoba STIS, selamat menikmati video ini, semoga bermanfaat. Coba kita lihat soal nomor 1. Limit X menuju tak hingga dari 2 tambah 2 per 2 tambah 2 per 2 tambah 2 per X sama dengan. Oke sobat semua, ini keluar di tahun 2017 ya, limit yang ini. Coba kita lihat, kita cari dulu yang di dalam ini. Jangan dulu kita ikutkan limitnya, berarti jadi 2 ditambah 2 per 2 ditambah 2 per, yang ini samakan penyebutnya. 2 tambah 2 per X berarti jadi 2X ditambah 2 per X. Betul ya? Sama dengan ini kalikan kemari ya, biar nanti langsung samakan penyebutnya lagi. 2 tambah 2 per, ini kalikan 4X ditambah 4 ditambah yang ini tadi kita kalikan jadi 2X per 2X tambah 2. Oke, sama dengan ini nanti kita kalikan lagi kemari, berarti penyebutnya kan jadi tinggal yang ini nih. Samakan lagi penyebutnya ke per 4X tambah 2X 6X tambah 4. Yang ini kalikan lagi kemari, berarti jadi 12X tambah 8 ditambahkan ini tadi kalikan 4X tambah 4. Oke, sama dengan 12X tambah 4X 16X ditambah 8 tambah 4 12 per 6X tambah 4. Inilah sekarang hasil dari 2 tambah yang ini. Oke, sehingga bisa kita buat ini menjadi limit X menuju tak hingga dari, langsung saja kita buat ini 16X ditambah 12 per 6X ditambah 4. Oke, sebelum kita cari hasilnya, saya mau ingatkan dulu bentuk umum ya. Kalau dia limit tak hingga, limit X menuju tak hingga dari AX pangkat M ditambahkan BX pangkat M kurang 1 tambah dan seterusnya dibagikan dengan PX pangkat N ditambah QX pangkat N kurang 1 tambah dan seterusnya ya. Oke, yang kita lihat di sini adalah pangkatnya. Pangkat tertinggi di atas dan pangkat tertinggi di bawah. Jika M lebih besar daripada N, pangkat di atas lebih besar daripada pangkat di bawah, maka hasilnya nanti adalah tak terhingga. Jika M sama dengan N, maka hasilnya nanti adalah tinggal kita ambil koefisiennya A per B. Kemudian kalau dia lebih kecil yang di atas, maka hasilnya sama dengan 0. Jadi kita lihat nih, pangkat tertinggi di atas berapa? 16X berarti pangkatnya 1. Yang di bawah juga 1. Karena sama pangkat di atas dengan pangkat di bawah, berarti kita ambil yang ini. M sama dengan N, jadi 16 per 6 sama dengan berapa nih? Sama-sama kita bagi 2, berarti 8 per 3. Jadi jawabannya C. Baiklah teman-teman, kita lihat soal selanjutnya. Ini juga muncul di tahun 2017. Limit X menuju 0 dari akar 1 kurang X dikurang 1 per 1 dikurang akar pangkat 3 dari 1 kurang X. Oke, sebelum kita lihat kemari, kan ada nih cara menyelesaikan dari limit aljabar. Bisa kita lakukan dengan cara memfaktorkan, kemudian mengalihkan akar sekawan, bisa juga dengan dalil
Hospital ya. Berarti dengan cara dalil L Hospital atau dengan cara turunan itu nanti sama dengan jika ada fx per gx ya. Jika hasilnya setelah kita masukkan dia fa-nya per ga sama ini ga sama dengan 0 per 0 atau bentuk tak tentu, maka bisa kita turunkan. Ini nanti hasilnya sama dengan limit x menuju a dari f aksen x per g aksen x. Inilah dia untuk dalil L Hospitalnya. Oke, jadi ini harus kita ingat nih. Ingat, bisa kita turunkan atau bisa nanti kita faktorkan apabila bentuknya setelah kita substitusikan a-nya ke dalam fungsi bentuk tak tentu. Ya, jadi 0 per 0 atau 0 pangkat 0 atau tak hingga dikurang tak hingga. Itu yang bentuk-bentuk tak tentu ya. Jadi limit x menuju 0, coba kita masukkan dulu nilainya 0 ke dalam. Akar 1 kurang 0 berarti 1 kurang 1 0 ya. Kemudian ini 1 kurang 0 1. Akar pangkat 3 dari 1 1. 1 kurang 1 0. Karena dia 0 per 0 berarti kita bisa gunakan yang ini. Ya, kita turunkanlah dulu yuk. Tapi sebelum kita turunkan, kita sederhanakan dulu pangkatnya, yang ini akarnya biar lebih enak nanti menurunkannya. Ini kan sama dengan 1 kurang x pangkat setengah ya. Karena akar kurang 1 per 1 kurang x, akar pangkat 3 berarti 1 per 3. Oke, sama dengan limit x menuju 0, karena dia tadi sudah 0 per 0 berarti kita langsung turunkan saja. Turunan dari 1 kurang x pangkat setengah berarti jadi 1 kurang 1 per 2 kali 1 kurang x pangkat minus setengah dikalikan dengan turunan dalam kurungnya, berarti turunan dari minus 1 yang ini. Oke, kemudian turunan dari minus 1-nya 0, tidak usah kita tulis, kembali lagi kemari. 1 kurang berarti 0 kurang, jadi minus, ini turunkan kemari berarti jadi sepertiga 1 kurang x pangkat sepertiga kurang 1 minus 2 per 3 dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung, berarti minus 1. Berarti sama dengan langsung saja kita masukkan nilai-nilainya ya. Untuk x sama dengan 0 langsung masukkan kemari berarti jadi minus setengah. 1 kurang 0, 1 dipangkatkan berapapun tetap 1, berarti jadi minus setengah. Yang ini 1 kurang 0, 1 dipangkatkan berapapun 1, ya berarti 1 dikali minus sepertiga dikali minus 1 sama dengan sepertiga. Sehingga hasilnya adalah minus 3 per 2. Oke, sekarang kita lihat lagi soal selanjutnya, tetap masih di tahun 2017. Limit x menuju 2 dari x kuadrat dikurang 5x kurang 6 sin 2 kali x kurang 2 per x kuadrat dikurang x kurang 2. Oke, ini termasuk dari limit trigonometri, bentuknya juga 0 per 0. Berarti kita sederhanakan dulu. Limit x menuju 2 dari, kita faktorkan yang di atas ini, x kuadrat. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 6 dijumlahkan minus 5. Berapa dengan berapa itu? Berarti minus 6 ditambahkan dengan 1. Sinus 2x kurang 2 per, ini kita faktorkan lagi yang di bawah. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya minus 2 dijumlahkan minus 1. Berarti kurang 2 plus 1. Jadi sudah langsung bisa kita habiskan yang ini ya. Karena kali kan bisa dihabiskan. Yang ini nanti juga kemari, jadi tinggal nanti koefisiennya 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena limit x menuju 0 dari, atau menuju suatu konstanta dari sin ax per bx, hasilnya adalah a per b. Ya, di sini dia berarti a-nya 2, di sini a-nya 1 karena koefisien dan. Sehingga diperoleh hasilnya nanti sama dengan, langsung saja masukkan x sama dengan 2-nya, berarti 2 kurang 6
penyebutnya tadi sudah habis, ini juga sudah habis, berarti di sini tinggal 2. Oke, 2 kurang 6 minus 4 dikali 2 berarti minus 8. Ini soal selanjutnya tetap masih di 2017, jadi ada 4 soal limit ini yang di 2017. Kita lihat ini. Limit n menuju tak hingga dari 1 kurang 1/2 pangkat n dikali 1 kurang 1/3 pangkat 2. Demikian selanjutnya sampai dengan 1 kurang 1/n pangkat 2. Oke, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita selesaikan dulu yang ini ya. 1 kurang, sebelumnya teman-teman pasti masih ingat, apabila ada a kuadrat dikurang b kuadrat, hasilnya sama dengan apa itu, yuk? A kurang b dikali a tambah b. Kenapa saya tanya kemari? Karena itu nih, ini 1 itu kan sama saja dengan 1 kuadrat, sedangkan ini kan sama saja dengan setengah pangkat 2. Begitu ya. Berarti ini kalau kita jabarkan, hasilnya nanti jadi sama dengan 1 kurang setengah dikali 1 tambah setengah. Begitu ya. Kalau seandainya kita kaitkan kemarin. Itu yang ini. Sekarang yang ini yuk. Dikali, ini kan sama saja dengan 1 kuadrat dikurang 1/3 kuadrat. Betul ya? Berarti bisa kita buat 1 kurang 1/3 dikali 1 tambah 1/3. Demikian juga yang ini. Sudah bisa terlihat polanya. 1 kurang 1/4 dikali 1 tambah 1/4. Demikian selanjutnya sampai dengan yang ini jadi apa nih? 1 kurang 1/n dikali 1 tambah 1/n. Oke. Sama dengan 1 kurang setengah berapa itu? Setengah. 1 tambah setengah 3/2. Sedangkan yang ini 1 kurang 1/3 2/3. Yang ini lagi 4/3. Kemudian yang ini 3/4. Ini lagi 5/4. Demikian nanti selanjutnya sampai dengan 1 kurang 1/n dikali 1 tambah 1/n. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti langsung bisa kita habiskan ya, karena ini kan tadi kali. Berarti ini habis kemari. Oke, ini juga habis kemari. Demikian nanti selanjutnya sampai habis kemari. Jadi tinggal setengah dikali 1 tambah 1/n. Samakan penyebutnya, ini ke per n. Di atas ini 1 kali n ditambah 1 dikali 1, 2-nya kalikan kemari jadi 2n. Oke, sudah lebih sederhana sehingga bisa kita peroleh limit n menuju tak hingga dari yang ini semua sama saja dengan n tambah 1/2n. Oke, tadi di awal kan sudah saya ingatkan, apabila dia menuju tak hingga, pangkatnya sama, berarti tinggal kita ambil koefisien dari yang atas dengan yang di bawah, berarti 1/2. Itu dia. Jadi optionnya adalah dodol. Oke, teman-teman masih bisa kira-kira dipahami ya. Sekarang coba kita lihat ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke tahun 2016. Katanya di sini, limit X menuju 8 dari akar pangkat 3 dari X kuadrat dikurang 2 akar pangkat 3 dari X per X kurang 8. Oke, tadi kan sudah diingatkan di soal-soal sebelumnya, bisa kita cari faktor, kemudian bisa kita turunkan dan bisa kali akar sekawan apabila setelah kita substitusikan C-nya atau 8-nya ke dalam fungsi, hasilnya 0/0. Kalau dia 0/0 atau dengan kata lain bentuk tak tentu, maka ini bisa kita turunkan atau faktorkan ya. Jadi coba kita masukkan nih. 8 kuadrat itu berapa itu? 64 ya. 64. Akar pangkat 3 dari 64 berarti berapa? 4. Sekarang yang ini.
Akar pangkat 3 dari 8, 2. 2 kali 2, 4. 4 kurang 4, dia 0. Per, ini 8 kurang 8, 0. Oke, karena dia sudah 0 per 0, berarti tinggal kita turunkan. Sama dengan limit X menuju 8 dari, kita seranakan dulu ini, biar lebih enak menurunkannya. Berarti X pangkat 2 per 3 dikurang 2 kali X pangkat, di sini pangkat 1 ya. Berarti 1 per 3 per X kurang 8. Limit X menuju 8 dari, kita turunkan lah yuk. X pangkat 2 per 3, pangkatnya operkan kemari kalikan dengan koefisien, berarti 2 per 3. X pangkatnya dikurangi 1, minus seperti 3, dikurang sepertiga dikali 2, 2 per 3. X pangkat sepertiga dikurangi 1, berarti minus 2 per 3. Per X kurang 8. Turunan dari X 1, turunan dari 8, 0. Jadi langsung masukkan saja nilainya. 2 per 3, 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. Pangkat minus sepertiga dikurang 2 per 3. Ganti X-nya dengan 8, di mana 8 adalah 2 pangkat 3. Minus 2 per 3. Per 1 ya tetap ini saja ya. Sama dengan, ini habis yuk. Ini juga habis. Berarti tinggal 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1 berapa? Setengah. Berarti 2 per 3 dikali setengah dikurang 2 per 3. Yang ini kan jadi tinggal 2 pangkat minus 2. Berarti kali 1/4 ya. Sama dengan ini bisa habis 2. Berarti sudah ke per 6. 2 kali 1, 2. Ini jadi tinggal 1. Berarti kurang 1. Hasilnya adalah 1/4. Nah, sekarang kita masuk ke soal terakhir kita, yaitu soal 2016 ya, tahun 2016. Jadi di 2017 ada 4 soal limit, di 2016 hanya ada 2 soal. Jadi untuk 2020 kita akan lihat berapa soal untuk soal limitnya. Oke. Kita lihat di sini limit P menuju Q dari P akar P dikurang Q akar Q per akar P dikurang akar Q. Ya, mau kita turunkan boleh, mau kita faktorkan pun boleh. Tapi kita lihat dulu apakah dia 0 per 0 atau tidak ya. Ganti P-nya dengan Q, berarti Q akar Q kurang Q akar Q ya 0 per akar Q dikurang akar Q 0. Oke, karena dia 0 per 0 berarti bisa kita turunkan ya. Sama dengan limit P menuju Q dari ini P akar P itu bisa kita buat menjadi P pangkat berapa? 3 per 2 dikurang Q pangkat 3 per 2 per yang ini P pangkat setengah dikurang Q pangkat setengah. Sama dengan, kita turunkan lah yuk. Turunan dari P pangkat 3 per 2 adalah 3 per 2 P pangkat setengah. Turunan dari ini ya 0, karena ini kan sejadi kita anggap konstantanya. Karena kita turunkan dia terhadap P. Oke. Per yang ini jadi setengah P pangkat minus setengah dikurangi 0. Kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan nilainya. Jadi ini sama dengan 3 per 2. P-nya ganti dengan Q. Berarti jadi Q pangkat setengah per setengah. Yang ini juga ganti P-nya dengan Q. Q pangkat minus setengah. Oke. 3 per 2 Q pangkat setengah berarti akar Q per yang ini jadi 1 per 2 Q pangkat minus setengah berarti 1 per akar Q. Oke. Bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita kali 2 habis. Akar Q-nya naikkan ke atas, jadi tinggal 3 akar Q dikali akar Q. Oke, jadi opsinya adalah yang E. Jadi sobat-sobat semua, kira-kira sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai limit di 2 tahun yaitu 2016 dan 2017 untuk soal STIS. Untuk soal-soal atau materi-materi selanjutnya akan kita bahas di video-video yang lain. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman apalagi yang mau mencoba kedinasan di tahun ini.
Untuk soal stage ataupun keperhubungan, sepertinya materi-materinya kan tidak terlalu berjauh berbeda. Jadi ini bisa jadi latihan buat teman-teman semua untuk persiapan kedinasan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi dan terima kasih.